Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha ay wa idza insarafa min indika ijtahada fi iqa'il qitali bi an yuqi'al ikhtilafa bainan nasi wa yufarriqa kalimatahum wa yuaddiya ila annahu yatabarra'a ba'dukum min ba'din fayaqta'ul arhama wa yasfikud dima. Dan apabila dia berpaling, yakni berpaling dari engkau, maka dia berusaha berbuat kerusakan di bumi, yakni apabila dia telah berpaling dari sisimu, dia berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan juga mewujudkan perselisihan di antara manusia, dan dia memecahkan persatuan di antara mereka, menyebabkan sebahagian mereka berlepas diri daripada sebahagian yang lain, kemudian saling memutuskan silaturahim dan menumpahkan darah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini masih melanjutkan bahasan kita pada minggu yang lalu. Di antara manusia ada yang ucapannya membuat kita takjub, membuat kita kagum, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan kebencian yang sangat dalam terhadap agama ini. Dan tokoh yang kita bicarakan minggu yang lalu, tokoh itu namanya Al-Akhnas bin Syuraik, ya. Al-Akhnas bin Syuraik. Pada ayat ini Allah menjelaskan di antara perbuatan dia, yaitu apabila orang ini telah berpaling dari engkau, artinya dia sudah tidak bersama dengan engkau lagi, maka dia akan berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dia lakukan apa saja? Kerusakan yang dia lakukan adalah dia akan membuat sesama kaum muslimin untuk bermusuh-musuhan, berperang, bersengketa, berpecah belah nih orang nih. Dan sehingga ketika sudah terjadi permusuhan, perpecahan, maka sebahagian kelompok daripada umat Islam ini akan berlepas diri. Gue nggak mau sama dia, gue nggak mau sama dia. Masing-masing menganggap temannya salah, kelompok yang itu salah, dan dia merasa mereka yang paling betul. Nah, ini kerjaan siapa? Ini diantara kerjaan orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam, tetapi zahirnya seperti orang yang betul-betul ingin berjuang untuk Islam, ya. Dan kita nampak sekarang ini juga
Walaupun ayat ini bicara 14 abad yang lalu, namun karakter orang-orang seperti beliau ini, yakni untuk seperti dia ini, memang nyata hari ini. Ya, dia masuk dalam kelompok ini, masuk dalam kelompok ini, masuk dalam kelompok ini. Dia pecah belah sehingga kelompok yang tadinya baik-baik saja, gara-gara dia akhirnya saling membenci. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Saya nggak perlu sebut namanya, kita semua sama-sama tahu, sudah dewasa. Kita bisa lihat siapa tokoh-tokoh yang seperti itu. Masuk ke sini, dia membanggakan kelompok ini, kemudian menjelekkan yang lain-lain, sehingga orang-orang yang tadinya benar di kelompok ini terpengaruh sama dia, membenci kelompok yang lainnya. Ya. Nah, ini sekarang ini model-model begitu banyak sekali. Nampaknya pakai pecinya kayak orang muslim, pakai pakaiannya seperti orang muslim, tapi bencinya luar biasa kepada Islam. Ya, memanfaatkan nama besar kelompok-kelompok tertentu, tetapi mereka pada hakikatnya merusak persatuan umat Islam. Nah, yang seperti inilah yang menjadi musuh bersama. Ya, yang inilah yang menjadi musuh bersama, bukan saudara-saudara kita yang sudah sejak dulu berkhidmat untuk perjuangan Islam. Ya, kita harus jeli melihat siapa-siapa orang yang punya sifat seperti itu. Ya, Allah ceritakan pada ayat ini agar kita juga bisa mengambil pelajarannya. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kemudian wa yuhlikal hartha wan nasl. Wa yuhlikal hartha ay zar'a bil ihraq. Orang ini juga merusakkan tanam-tanaman dengan cara membakarnya. Wan nasl ay al hayawan bil qatli. Dia juga membunuh hewan-hewan ternak dengan cara disembelih atau dibunuh. Fa innal akhnasa lamma insarafa min badrin. Al-Akhnas ini ketika dia berpaling ataupun pulang daripada perang Badar, marra bi Bani Zuhrah, dia lewat di Bani Zuhrah, wa kana bainahu wa baina Thaqifin khusumatun, dan di antara Bani Zuhrah dan di antara Bani Thaqif itu ada permusuhan. Fabayyatahum lailan, maka dia pun bekerja malam-malam hari. Ya, dia buat operasinya malam-malam. Fa ahraqa zar'ahum, dia membakar perkebunan ataupun tanam-tanaman mereka. Wa ahlaka mawasyahum, dan dia juga menghancurkan, membinasakan, membunuh binatang-binatang ternak mereka. Nah, Al-Akhnas ini dia adalah dari Bani Thaqif, ya. Dia dari Bani Thaqif sebetulnya. Ketika selesai perang Badar, kemudian dia lewat di kampung Bani Zuhrah, yang mana Bani Zuhrah sedang ada permusuhan dengan Bani Thaqif. Dua-duanya Quraisy ini. Lalu malam harinya dia buat satu operasi, satu perencanaan supaya mereka ini saling berperang. Ketika orang-orang sudah tidur, dia bakar itu tanam-tanaman milik orang-orang daripada Bani Zuhrah, dibakar. Ternaknya juga dibinasakan, sehingga siapa yang dicurigai? Yang dicurigai adalah daripada Bani Thaqif, karena mereka sedang bertengkar. Kerjaan siapa? Kerjaan dia. Maka kemudian terjadilah perpecahan, pertengkaran antara dua kabilah ini. Nah, inilah bentuk daripada perbuatan orang yang zahirnya seperti mencintai Islam, tapi pada hakikatnya dia
membenci Islam dan ingin Islam ini terpecah belah. Ya. Nah, maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang ini senantiasa ada dari zaman ke zaman, ya. Dari zaman ke zaman. Kemudian wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ay la yarda bihi, Allah tidak meridhai kerusakan itu. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idza qila lahu ay lidzalikal insana, dan apabila dikatakan kepada dia atau kepada manusia ini, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, fi fi'lika, dalam segala perbuatanmu. Apa yang terjadi ketika dia dinasihati supaya bertakwa kepada Allah? Akhazathul izzatu bil ithmi, maka bangkitlah kesombongannya untuk melakukan perbuatan dosa. Ai lazimahut takabbur al-hasil bil ithmi alladhi fi qalbihi, yakni rasa sombongnya itu muncul yang menghasilkan perbuatan dosa daripada perbuatan sombongnya itu, yang sombongnya itu berasal daripada kesombongan dalam hatinya. Fa innat takabbura innama hasala bisababi ma fi qalbihi minal kufri wal jahli wa adabin nazar fid dalail. Dan sesungguhnya takabbur itu dia terhasil dengan sebab apa yang ada di dalam hatinya daripada kekufuran, kejahilan, dan dia tidak mau memperhatikan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang datang kepada dia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang punya karakter ini ketika dinasehati dia bukan semakin sadar. Ketika dinasehati, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan meneruskan perbuatan kamu yang suka memecah belah itu, jangan jadi provokator gitu. Orang yang kayak begini dinasehatin nggak kena, dinasehatin dia akan semakin bangkit, dia punya kesombongan. Oh, kelihatan kan zaman sekarang yang orang-orang kayak begitu, dinasehatin, yang nasehatin orang yang lebih tua, orang yang lebih pintar daripada dia, nggak bisa juga dinasehatin orang ini. Bahkan orang yang menasehati dia kemudian dihina, dicaci maki, dilecehkan dan sebagainya. Itu nyata hari ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari mana kesombongan itu muncul? Ya, ingat bahwa sombong itu di antara tandanya adalah, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Di antara ciri orang yang sombong itu adalah dia akan senantiasa menolak kebenaran dan dia akan merendahkan manusia yang lainnya. Dia menganggap bahwa kebenaran itu hanya berasal dari dia, yang lain itu semua salah. Tidak mau menerima nasihat, itu di antara ciri orang-orang yang mempunyai sifat sombong di dalam hatinya. Termasuk di antara penyebab sombong ini adalah dengan sebab kekafirannya dan dengan sebab kejahilannya. Dan kata pengarang kitab, dia tidak mau memperhatikan petunjuk-petunjuk yang datang daripada Al-Quranul Karim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sombong tidak akan pernah bisa dapat hidayah Allah. Orang kalau sombong tidak akan pernah bisa menerima petunjuk hidayah daripada Allah. Karena apa? Karena sombong ini adalah sifat yang membanggakan diri, meninggikan diri, membesarkan diri. Segala sesuatu yang baik, ilmu contohnya, dia akan turun dari atas ke bawah. Dia tidak akan pernah naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Maka orang yang mempunyai sifat sombong, membanggakan dirinya, meninggikan dirinya, tidak akan pernah mendapatkan rahmat ilmu daripada Allah,
dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sangat banyak. Orang-orang yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah dapat hidayah, itu buktinya sangat banyak. Contoh yang paling nyata adalah pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab. Paman Nabi namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dia digelarkan dengan Abu Lahab karena wajahnya itu cerah, terang, seperti kobaran api. Lahab itu kan berkobar-kobar. Wajahnya cerah, terang. Ketika anak saudaranya atau keponakannya ini naik ke atas bukit Sofa, dikabarkan kepada orang Mekah, dikumpulkan semuanya orang-orang Mekah waktu itu. Wahai kaum Quraisy, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan di balik gunung ini yang akan menyerang kita, apakah kamu akan percaya kepada saya? Semuanya menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong wahai Muhammad, kami percaya kalau yang ngomong adalah engkau. Kemudian Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu dengarkanlah bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Maka sikap mereka berubah, terutama yang menolak apa yang Nabi katakan ini adalah pamannya sendiri. Langsung dia bangkit, dia bangun. Tabban laka ya Muhammad, kata dia. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihadza da'autana, alihadza jama'tana, apakah karena ini kamu kumpulin kita? Apakah karena ini engkau mengajak kami datang ke tempat ini, mendengarkan bahwa engkau itu adalah utusan Allah? Maka ditolak. Kenapa dia tidak mau menerima? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh dia yang berasal dari nenek moyangnya. Ya, nggak mau meninggalkan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang kita, nenek moyang dia itu, nggak mau dia. Ya, makanya hati-hati ini. Kadang-kadang kita juga tanpa kita sadar kita punya sifat itu. Ya. Nabi Muhammad dia bawa ajaran yang mana ajarannya sama sekali bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Nabi Muhammad membawa ajaran bahwa yang patut disembah adalah Allah yang Esa. Padahal keyakinan orang-orang Quraisy bahwa Allah itu punya sekutu. Jadi Tuhan mereka banyak. Nabi Muhammad membawa ajaran monoteisme. Sedangkan yang dipegang oleh orang-orang Quraisy waktu itu adalah politeisme, penyembahan kepada banyak Tuhan. Maka datang ajaran yang asing ini ditolak oleh Abu Lahab. Karena apa? Ini ajaran-ajaran aneh. Ente belajar dari mana? Anak baru kemarin bawa ajaran nyala-nyalain orang tua. Nggak diterima. Kenapa ditolak itu semuanya? Karena ada sifat sombong. Sombong. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang gitu juga itu. Itu siapa yang ngajar itu? Fulan bin Fulan. Anak baru kemarin sore udah mau ngajar gitu. Siapa yang ceramah itu? Fulan bin Fulan. Lah, udah bisa ceramah dia. Gitu ya. Udah bisa ngajarin orang. Kesombongan itu menyebabkan dia tidak dapat hidayah. Kesombongan itu menyebabkan dia tidak dapat ilmu. Kesombongan itu menyebabkan dia tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap orang lain itu kecil, yang besar adalah dirinya. Hati-hati, sifat yang seperti itu yang menyebabkan kita akan dikelompokkan ke dalam golongan ini.
Apa yang akan mereka dapatkan ketika mempunyai sifat itu? Kata Allah, fahasbuhu jahannam ay kafihi jahannam jazaan lahu wa adaban. Maka cukuplah bagi mereka, bagi dia itu neraka jahannam sebagai balasan baginya dan sebagai bentuk azab kepada mereka itu. Orang sombong tempatnya cuma di neraka yang layak. Wala bi'sal mihad ay la bi'sal mustaqir, la bi'sal mustaqar hiya, yakni neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal, seburuk-buruknya tempat tinggal. Na'udzubillah wal iyazubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada sifat-sifat yang seperti ini. Bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, ya, dalam bidang syiar agama, apapun kendaraan kita, apapun organisasi yang kita aktif di dalamnya, hati-hati, selektif terhadap siapa saja yang masuk. Orang akan mudah terpedaya dengan pemberian. Cara orang-orang ini masuk ke dalam barisan kaum muslimin itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Kalau zaman itu, zaman Nabi, dengan ucapan yang menakjubkan bisa merebut hati orang-orang Islam. Zaman ini mereka masuk dalam organisasi-organisasi keislaman dengan apa? Dengan membawa banyak uang. Dia bikin muktamar, disponsorin, ada munas, disponsorin, dia yang keluar duit. Ketika dia sudah banyak keluar duit, akhirnya pengurus merasa terhutang budi, dimasukkan dia dalam pengurus. Begitu. Masuk dia, ngacak-ngacak organisasi yang sudah matang, mapan, baik, dihancurkan oleh orang-orang seperti itu. Dan ini banyak terjadi dan sekarang kita nampak, ya, antara organisasi-organisasi keislaman susah untuk disatukan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang seperti ini. Padahal tujuan masing-masing organisasi itu tujuannya sama, cuman mungkin caranya, manhajnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, ada yang tidak ingin ketika umat Islam itu bersatu padu. Pada waktu 212 itu kan luar biasa itu. Keajaiban yang pernah terjadi di tanah air kita. Semua elemen umat Islam, dari NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Al-Wasliyah, Wahabinya, bahkan ya semuanya nyampur jadi satu kesatuan. Semuanya kumpul di tempat yang menjadi sejarah yang kayaknya susah untuk diulang lagi itu. Masya Allah, gerakan itu menyebabkan terjadinya sesuatu yang kita tidak pernah bisa sangka-sangka, itu tumbang itu semua. Ketika umat Islam bersatu, itu yang sangat ditakutkan. Makanya mereka sangat berusaha supaya jangan pernah ada persatuan di antara umat Islam. Kalau umat Islam sudah bersatu, susah mau ngalahinnya, ya, susah mau ngalahinnya. Begitu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran daripada ayat yang bicara tentang Al-Akhnas bin Syuraik ini.